Kasus pembunuhan di kereta api Gun. Saya sedang bertamasya di Australia dengan secara menginap di kereta api mewah The Gun yang melintasi negeri Australia dari kota Adelaide, Alice Springs sampai ke kota Darwin. Bagi kebanyakan orang-orang asing atau luar negeri, kereta api mewah ini adalah infrastruktur yang praktis dan mewah untuk mengelilingi Australia Outback. Tetapi bagi saya, hasrat naik kereta api ini adalah untuk melakukan sesuatu yang sangat lain. Saya menginap di sini karena saya sedang dalam satu misi rahasia. Nama saya adalah Samantha Nyamwasa. Saya gadis perempuan kurus tinggi dari Afrika, Rwanda pastinya. Umur saya 25 tahun. Dan meskipun saya kurus dan sangat pendiam, saya banyak sejarah cerita di asal riwayat saya. Saya adalah satu-satunya orang ras Tutsi sebab saya lahir sewaktu zaman genosida pada tahun 1994. Mereka membasmi semua orang ras Tutsi, termasuk keluarga saya dan teman-teman saya, sebab perbedaan politik dan selisih perang orang ras Hutu. Saya menginap di kereta api ini untuk merencana membunuh Patrick Bagosora, pria yang membunuh keluarga saya dan menghindari hukum di Rwanda setelah kudeta, dengan cara diam-diam menyelundup dan tinggal di Australia dengan identitas palsu. Semenjak saya umur 9, saya dapat status refugee di Australia, dan seterusnya saya tinggal dan sekolah di Australia. Tetapi saya diam-diam membawa suatu rahasia untuk memberikan balas dendam. Saya menghabiskan minuman alkohol saya di restoran dalam kereta api mewah ini, dan saya memberitahu suami saya, Jacob, bahwa saya perlu ke ruang belakang untuk ganti baju dan bersalin. Saya tidak melakukan ini. Saya memiliki sesuatu yang jauh lebih penting untuk dilakukan. Sekarang sudah waktunya bagi Patrick Bagosora untuk menghadapi keadilan. Saya menerbitkan manifesto saya yang merinci kejahatan Patrick di sewaktu saya masih kecil dan diam-diam mengambil pistol yang saya beli secara ilegal. Setelah itu, saya buka telepon genggam saya, menyalakan live video langsung ke internet dan diam-diam pergi ke kamar Patrick. Saya membuka pintu perlahan-lahan, melihat dia sedang tidur nyenyak. Saya langsung menembak orang yang telah membunuh keluarga saya ini. Streaming pembunuhan ini online. Jacob muncul dari restoran dengan mata yang sangat takut, melihatku dan langsung berlari ke arahku dan berteriak. "Samantha, apa yang telah kamu lakukan?" "Saya sudah melakukannya," jawabku dengan tenang. "Kamu melakukan apa, Samantha? Saya mendengar suara tembakan." "Aku sudah membunuh Patrick," jawabku dengan hati yang jernih. "Tapi kenapa? Apakah kamu kehilangan akal sehat?" "Tidak, dia membunuh keluargaku waktu aku masih kecil. Aku tidak bisa punya anak, dan takdir orang ras Tutsi berakhir bersamaku. Ini adalah resolusi terakhir saya." "Jadi apa yang kita lakukan sekarang?" "Aku akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan Patrick. Saya akan mengakui kejahatan saya dan menerima hukuman saya secara adil." Beberapa waktu kemudian, kereta api berhenti dan para polisi-polisi sudah menunggu untuk menangkap saya ketika kami tiba di Alice Springs. Beberapa hari kemudian, saya menerima sebuah kabar baik di berita. Laporan bagian autopsi mengungkapkan bahwa Patrick Bagosora meninggal bukan karena terkena tembakan, tapi dia itu sebenarnya sudah mati, kaku dingin, dan sudah menghembuskan nafas terakhir 2 jam sebelum aku menembaknya. Sewaktu saya kira dia sedang tidur menyenyak. Ada seseorang yang telah meracuni Patrick malam sebelum saya berencana untuk menembak dia. Pengadilan menurunkan tuntutan terhadap saya untuk menodai mayat dan pemilikan senjata api yang secara tidak sah. Karena kasus saya ini sangat langka dan unik, kasus saya disebarkan paparan internasional. Dan saya menggunakan kesempatan ini untuk menceritakan kisah keluarga saya dan untuk mengingatkan dunia tentang penderitaan rekan-rekan Rwanda saya dan ras orang-orang Tutsi. Meskipun saya tetap dipenjarakan karena juri melihat hasrat untuk membunuh Patrick secara tidak langsung, saya tidak dituntut melakukan pembunuhan karena dia sudah mati.
Saya dapat banyak surat dari manusia seujung dunia dan tiap hari saya baca surat-suratnya di dalam kamar penjara ini. Setahun kemudian, hukuman penjara saya sudah berakhir dan saya melakukan sesuatu yang sangat lama tertunda. Saya kembali lagi ke Rwanda untuk mengunjungi makam keluarga saya yang terletak di kuburan desa Tutsi kosong yang sangat amat kumuh dan tidak terjaga. Saya berlutut di kuburan sambil beratap menangis dan berharapkan roh leluhur saya untuk mendengarkan saya. Saya berbisik dengan halus dan pelan-pelan dan mengatakan, "Saya sudah melakukannya. Saya sudah membunuh orang yang membunuh kalian dan mengingatkan dunia tentang penderitaan rakyat kita, ras Tutsi. Saya melakukan pembunuhan ini dengan cara membunuh Patrik Bagosora 2 kali, yang seterusnya meyakinkan para polisi bahwa saya bukan orang pembunuh yang sebenarnya. Fakta sebenarnya, saya adalah memang pembunuh Patrik yang pertama dan yang kedua. Malam sebelum saya ke kamar dia, saya berpura-pura pakai baju waitress dan mengirimkan minuman alkohol margarita yang saya bubuhi obat tidur dan bubuk racun cyanide. Supaya pada malam seterusnya saya ke kamar Patrik, dia sudah mati beku. Inilah cara saya untuk tidak terkena tuntutan pembunuhan first degree murder." Dia tidak pernah melihatnya datang dan begitupun para polisi-polisi dan para penyelidik, kataku dengan tersenyum yang sangat pintar dan manis dingin. Saat saya duduk bersantai di pemakaman keluarga saya dan menyaksikan matahari terbenam, saya tersenyum dan merasa tertenteram hati. Saya merasa lega bahwa saya telah melakukan pembunuhan yang sempurna dan akhirnya menemukan kedamaian batin, memberikan rakyat orang Tutsi dan takdir Allah suatu balasan dendam yang sempurna.